Oke, wait sebentar ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Sikokom ya. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan rekan-rekan. Laptopnya sering macet ya, sering lemot ya. Jadi kenapa sih laptopku sekarang jadi lemot banget? Awalnya sih enggak gitu kan. Emang awalnya kalau pas beli laptop baru itu biasanya langsung was-was gitu kan. Nggak ada kendala, nggak ada lemot-lemot ya. Jadi kita akan mengatasi itu ya. Kenapa sih lama-lama laptop kita menjadi lemot ya? Sebenarnya ada banyak hal, ada beberapa hal yang nanti kita uraikan ya. Mungkin kita uraikan masalahnya, penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya, cara mengatasinya, cara memperbaikannya sekaligus gitu kan. Jadi ini bisa digunakan oleh orang awam seperti kita ini ya, yang awam-awam, dan nanti sampai ke yang tingkat expert ya. Nah, secara software dan hardware ya. Jadi nanti kita akan membahas permasalahan dari softwarenya, jadi hardwarenya kenapa jadi lambat gitu. Ya pada dasarnya kenapa sih menjadi lambat gitu, karena mungkin ya tip yang pertama adalah gunakan aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi ya. Kadang-kadang kita itu karena kita butuh suatu aplikasi, kita nekat install aplikasi dengan spek yang melebihi dari kemampuan laptop kita ya. Contohnya misalkan, oh ya, sebelum kita install aplikasi gitu kan, kita seharusnya mencari nih, melihat dulu spesifikasi ini ya, spesifikasi laptop kita, dan membandingkan dengan spek minimum penggunaan aplikasi. Misalkan oh kita mau install CorelDRAW gitu kan, CorelDRAW 10 gitu kan, itu kita baca dulu minimal speknya apa dan kita cocokkan dengan sini ya, CTR plus R ya, diak di sini, diak. Oke, terus kita lihat spek laptop kita ya. Misalkan laptop kita dengan prosesor model lama seperti ini, terus RAM-nya 6 GB, itu misalkan nanti kita pasang CorelDRAW 10, nanti kita terlalu berat nggak sih gitu kan, mampu nggak sih? Kalau nggak mampu ya jangan install itu, berarti install versi di bawahnya gitu kan. Yang pertama itu ya, jangan memasang aplikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi laptopmu. Yang pertama itu nanti akan keberatan dan menjadi lemot ya. Yang pertama itu harus catat. Yang kedua, kadang-kadang kita tuh yang membuat lemot tuh karena memori RAM kita terlalu banyak termakan ya oleh aplikasi yang di belakang kita. Ada juga aplikasi yang setiap setiap dia dinyalakan, nah itu akan langsung memakan memori kita. Jadi laptop nyala, dia ikut nyala. Jadi solusinya adalah dia mematikan dulu ya. Dengan catatan matikan yang hal-hal yang nggak penting gitu kan, nggak terlalu penting. Contohnya ya misalkan kita cek dulu ya, Ctrl Alt Del, masuk ke Task Manager ya. Nah, ini di startup ini adalah file-file yang dijalankan ketika kita akan menyalakan laptop kita. Terus caranya bagaimana? Misalkan ini kan ada ya, kayak di sini kan ada yang namanya disable ini nggak dijalankan ketika dia menyalakan laptop ya. Ini enable yang dijalankan ya. Kalau antivirus ini enablein ya, antivirus. Aku IDM nih aku pilih enable ya, biar dia langsung ya. Aku Cortana tak disable, karena apa? Karena dia nggak terlalu saya butuhkan Cortana. Cara enable disable-nya gimana? Kita seleksi di mana aplikasinya, terus ini misalkan pengen enable ya klik enable di bawah ini. Nah, misalkan pengen disable ya klik di sini aplikasinya, terus di disable lah, seperti itu ya, kayak gini misalnya contohnya. Nah ini jadi disable kan, enable. Jadi nanti dia pas kita nyalakan dia nggak langsung ikut menyala, jadi nggak memperlambat kinerja laptop kita, nggak memakan RAM kita ya. Itu yang kedua ya. Terus selain ini apa ya? Oh, terkadang ada juga antivirus yang membuat lemot ya. Jadi antivirus itu scan terus secara dalam semua. Jadi ada malware apa kayak itu kan, dan macam-macam itu ya. Sebenarnya pakai Windows Security aja udah nyaman ya, udah bagus ya. Sama aku pakai Smadap aja yang ringan-ringan. Smadap enable ya, pakai startup ya, biar langsung deteksi kalau ada virus masuk ya. Apalagi yang pertama tadi kan pakai aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi ya.
Oke ya, yang penting install aplikasi yang spesifikasi terus apa namanya, matikan aplikasi nggak perlu saat startup, terus antivirus yang nggak terlalu berat ya. Nanti kalian bisa coba sendiri sih. Oh, aplikasi ini berat, ini enggak. Itu bisa di googling juga ya, aplikasi virus yang ringan, download aja kayak gitu kan. Tapi tetap powerful ya, jangan sampai aplikasi antivirus kita itu ringan tapi nggak berefek apa-apa gitu kan. Tetap aja jebol gitu kan, jangan sampai gitu kan. Pakai Windows Defender aja udah bagus sebenarnya, Windows Security ya. Terus jangan lupa bersihkan file-file sampah yang nggak berguna ya. File sampah nggak berguna tuh ya, misalkan yang pertama itu yang terdapat di recycle bin ya. Ini walaupun kayak gini tuh lama-lama menjadi banyak dan mungkin 3 hari sekali atau 30 hari sekali baru hilang dia, tapi kita bisa langsung aja bersihin kayak gini. Ini permanen ya, udah ya. Terus kalian urut di sini download dan macam-macam file kamu tuh yang kira-kira berguna dibuang aja gitu kan. Kayak video-video dan foto-foto yang udah lama nggak pernah dibuka, nggak pernah kepake, itu buang-buang aja. Aplikasi sisa-sisa instalasi itu buang aja kan, biar nggak terlalu penuh. Terus cheat artinya ya file-file sisa yang di dalam tuh yang kepake, misalkan file-file bekas apa, misalnya kita carinya pakai ini ya, ke folder ini, folder yang temporary folder ya. Cara nyarinya logo Windows plus R ya. Nah, ini langsung ke namanya folder temp ya, namanya temporary file di sini ya. Nah, ini file ini nggak kepake semua nanti, cuman nanti kalau ini pakai ctrl plus A ya, terus pakai delete, nanti ada beberapa file yang masih kepake ya, jadi nggak bisa kehapus. Ini ya oke. Nah, ini menghapus semua chat yang kepake sampai 100%. Tunggu dulu ya, ini kehapus semua ya. Terus lagi ctrl plus R, jadi logo Windows plus R ya, dikasih persen di sininya, jadi dia lebih dalam nanti dia persen. Nah, ini persen TMP persen ya. Oke. Nah, ini ctrl plus A lagi, terus klik delete, pencet delete. Nah, sampai dia kehapus semua, continue. Nanti ada beberapa file yang gak kehapus karena masih pakai. Ini masih kepake ya, skip. Nanti tinggal berapa 4 atau 3 yang disini yang masih kepake ya. Tunggu sampai selesai. Terus lagi pakai logo Windows plus R ya, FreeVTCH ya, ini ya tulisannya FreeVTCH, langsung menuju ke sana. Nah, ini juga dihapus semua, ctrl plus A ya, ctrl plus A terus delete. Tunggu sampai selesai. Oke, skip. Ini masih ada satu file yang dipakai ya. Terus setelah itu jangan lupa bersihan di mana nih, di recycle binnya ya. Ini banyak sekali, empty ya, kosong. Nah, ini udah bersih semua. Oke, hapus semua. Dengan langkah yang seperti ini udah lumayan cepat ya, udah mengurangi sampah-sampah di laptop, udah menambah kecepatan dengan lumayan ya, dengan menghapus seperti ini ya. Terus jika sudah dilakukan seperti itu tapi masih lemot ya, mungkin kita perlu menambah RAM-nya ya. Misalnya sekarang 4 tambah jadi 6 atau 8 RAM-nya. Terus misalkan tambah RAM masih agak lemot juga, ya solusinya ganti SSD gitu kan. Harddisknya ini ganti SSD gitu kan. Ini misalkan harddisknya pakai harddisk yang biasa nih. Harddisk biasa itu yang besi itu ya, yang besi, kotak besi gitu kan. Ada yang 2,5. Kalau laptop kan kecil harddisknya tuh ya, 2,5. Terus ganti aja dengan SSD ya, itu dijamin pasti akan menjadi cepat ya. Itu aja sih, nanti pokoknya yang pamungkas itu SSD ya.
Kalau ganti SSD sama tambah RAM masih lemot lagi ya mungkin komputermu udah terlalu jadul ya, laptopmu ya. Ganti prosesornya sama ganti boardnya sekalian ya, ganti laptop kalau emang laptopnya mungkin perlu prosesor yang generasi lebih baru untuk aplikasi-aplikasi yang lebih baru gitu kan. Tapi aku rasa dengan nambah SSD aja udah kenceng banget nih sama nambah RAM itu kan. Yang lain adalah jangan terlalu penuh ya, misalkan filemu jangan terlalu banyak di C, terutama di C nih ya, jangan terlalu banyak di C ya, jangan terlalu penuh, nanti kalau penuh dia juga lemot juga, mencarinya susah gitu kan. Jika udah ya pokoknya ya bersihin tadi, bersih tadi ya, jangan lupa defrag juga, klik kanan terus properties untuk semua disk ya, di defrag jangan sering-sering tapi ya entah sebulan 2 kali kayak atau berapa gitu kan. Disk clean up nih, jadi ini disk clean up itu untuk membersihkan file-file yang berguna. Misalkan di sini ada ya temporary file, internet file, ini boleh dihapus nih, download file. Nah ini langsung clean up system file ya, misalkan pengen di clean up ya nggak kepake gitu kan. Oke, di clean up aja, nanti itu dia file-file yang nggak berguna akan dihapus ya. Udah selesai nih. Oke, terus ini disk clean up udah ya tuh. Nah ini jangan lupa optimize, terus di defrag ya, optimizing gitu kan. Jadi dia menata kembali file-filenya gitu kan, biar lebih tertata dan lebih cepat dalam pencarian ya. Dalam pencarian file ini juga penting juga. Optimize check. Nah, udah sih yang penting ini. Nah, ini kan SSD nih, udah tak ganti SSD sih. Nih SSD nih, ini hard disk, Toshiba ini hard disk. Ganti SSD itu pengaruh banget. Soalnya emang beda ya. Performance hard disk sama SSD ya. Jauh lebih cepat SSD ya. Ya selisihnya lumayan sih, lebih mahal sedikit tapi kecepatannya bisa diandalkan gitu. Defrag sama optimize juga penting.